Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih tahun 2024-nya anjlok 80% lebih. Dan secara teknikal saat ini masih bergerak sideways cenderung downtrend. Bagaimana potensi sahamnya ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham gudang garam yang terpantau pada perdagangan terakhir hari Kamis kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 10.200. Bisa kita lihat di grafik, saat ini gudang garam terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 10.400. Sedangkan untuk harga 10.000 saat ini masih berupa support psikologis. Ya, walaupun sempat pada perdagangan hari Senin melemah di bawah harga 10.000, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari Rabu gudang garam kembali rebound. Tapi 10.400 sampai saat ini masih berupa support lumayan kuat. Karena sebelumnya ini berupa resisten lumayan kuat, karena sebelumnya merupakan support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham gudang garam. Dan di atasnya bisa kita lihat ada resisten EMA 50 di sekitar harga 11.050 dan resisten di 11.000. Jadi sekarang 11.000 sampai 11.050 merupakan zona resisten lumayan kuat juga untuk gudang garam. Selama gudang garam belum berhasil break harga 11.000, secara teknikal gudang garam masih akan sideways cenderung downtrend. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul gudang garam labanya anjlok 81% di tahun 2024. Jadi laporan keuangan tahun 2024 untuk gudang garam tidak oke. Secara teknikal juga saat ini masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat dari tahun lalu beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gudang garam selalu gagal break dan terus melanjutkan lower low. Jadi untuk gudang garam, secara teknikal baru akan lebih oke jika berhasil break garis EMA 50. Karena kedepannya akan mulai membentuk high low dan garis EMA 50 kedepannya akan berubah menjadi support psikologis yang lumayan kuat untuk gudang garam apabila berhasil break. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, misalnya sebaiknya wait and see dulu, karena pada penurunan yang ada distribusi salah gudang garam masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 10.000. Jika terkonfirmasi 10.000 tembus, sebaiknya jangan entry. Dan secara teknikal akan lanjut lower low dan 10.000 kedepannya akan berubah menjadi resisten psikologis yang lumayan kuat. Dan sekarang kita lihat HMSP juga hampir mirip dengan gudang garam. Secara teknikal juga saat ini mulai sideways setelah menyentuh harga sekitar 525, jadi belum sempat mengetes harga 500 yang merupakan support psikologis. HMSP memang bisa bertahan, tapi bisa kita perhatikan di sini sama dengan gudang garam, HMSP juga masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 HMSP bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 575. Bisa kita lihat dari sebelumnya juga beberapa kali mencoba naik dari garis EMA 50 gagal break. Sempat break garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 juga gagal, sehingga ini masih membentuk lower low atau melanjutkan downtrendnya. Dan saat ini memang mulai sideways, tapi jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan terakhir, bisa kita perhatikan asing kembali keluar setelah 1 minggu terakhir ini masuk akumulasi. Pada penurunan 0,90% ini juga terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk HMSP juga saya lihat secara teknikal masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 520 sampai 525. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham HMSP, lebih baik saat ini juga wait and see, karena sekarang berada di tengah-tengah support dan resisten. Dan karena masih ada potensi untuk melemah ke support, saya coba tunggu di daerah support ini. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba entry di sekitar daerah support dengan target swing jangka pendek di sekitar harga 570 sampai 575 itu target swingnya. Dan sekarang kita perhatikan untuk saham WIM. WIM berbeda dengan HMSP dan gudang garam. WIM terpantau 2 hari terakhir pada hari Rabu dan Kamis mulai terbentuk candle hijau. Malah pada perdagangan terakhir kemarin sempat naik tinggi menyentuh harga 700 yang memang merupakan resisten berikutnya. Tapi secara candle walaupun naik 4% ke 650, garis EMA 50 di harga 640 ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dipantau apabila WIM berhasil break garis EMA 50 pada awal April nanti. Dan secara teknikal akan mulai bangkit dari downtrendnya dengan target terdekat tetap di 700 sampai target lebihnya di 750. Bisa kita perhatikan sebelum juga beberapa kali mencoba break garis EMA 50, WIM gagal. Sebelum juga bisa kita lihat sempat ditutup di atas garis EMA 50 dengan shadow yang lumayan panjang, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi dan kembali melemah. Jadi saat ini juga tetap harus hati-hati. Bisa kita lihat candle seperti ini selalu kurang meyakinkan. Jadi tetap kita harus tunggu candle hijau yang solid berada di atas garis EMA 50.
baru lebih bisa kita konfirmasi WIM akan mulai bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk WIM ini juga menarik. Bisa kita lihat asing terpantau masuk, tapi untuk pergerakan asing kita tidak perlu terlalu perhatikan karena asing jarang transaksi pada saham WIM. Dan bisa kita perhatikan kenaikan 4% ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi WIM bisa dipantau. Jika terpantau minggu awal April nanti WIM berhasil terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi bisa buy on breakout, sedangkan teman-teman sudah bersedia pada 600, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Target terdekat di 700 atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target hijau di 800 atau di sekitar garis EMA 150. Jadi dibandingkan HMSP dan gudang garam saat ini, misalnya WIM lebih menarik jika terpantau berhasil break garis EMA 50. Tapi tetap ini harus konfirmasi dulu. Ingat, cara candle ini tidak meyakinkan. Sebelumnya juga beberapa kali terbentuk candle seperti ini. Juga ini belum terkonfirmasi break dan kembali melemah. Selanjutnya saya coba analisa saham Mayora. Jika kita lihat pada perdagangan terakhir kemarin juga masih turun 2% lebih ke 2030. Secara teknikal bisa kita perhatikan Mayora setelah turun baku garis EMA saat ini masih melanjutkan downtrendnya. Dia terus membentuk low walaupun sempat bertahan dari rebound dari 2100 tapi gagal membentuk high low, gagal break 2300. Saat ini kembali membentuk low dan turun di bawah 2100. Jadi saat ini 2100 sudah berubah menjadi resisten, sedangkan support psikologis saat ini ada di 2000. Jadi sebelum juga sempat menyentuh 2000 bisa bertahan dari rebound, tapi gagal break 2100, gagal membentuk high low. Hari Kamis kembali melemah turun 2% lebih. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan 2% lebih kemarin, terpantau ini masih ada distribusi. Walaupun asing terpantau satu minggu ini terlihat pelan-pelan mulai masuk, tapi lihat akumulasi tidak besar. Dan secara keseluruhan ini sebenarnya masih distribusi. Jadi untuk Mayora saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes 2000. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulasi buy Mayora, misalnya masih tetap bisa coba tunggu di 2000. Karena sebelumnya 2000 sempat dites masih bisa bertahan dari bawah. Jadi wait and see di sekitar harga 2000. Apabila Mayora mengetes masih bisa bertahan dari rebound terbentuk candle hijau, misalnya bisa coba swing dengan target jangka pendek tetap di 2100 atau hold saja terus selama 2000 tidak tembus dengan target lebih jauh di 2200. Tapi kita harus tunggu di sekitar 2000 dulu. Kita tunggu mengetes 2000. Apabila terbentuk candle hijau seperti di sini, baru lebih menarik atau lebih meyakinkan untuk kita coba buy on support di harga 2000. Jika terpantau masih lanjut turun ke 2000, sebaiknya entry. Dan secara teknikal akan melanjutkan low, apalagi jika terkonfirmasi break 2000, kedepannya 2000 akan menjadi resisten kuat dan target penurunan lebih jauh bisa ada potensi ke 1850 apabila 2000 terkonfirmasi break. Jadi ini harus hati-hati jika 2000 terlewati. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.